Audio Jungle. Ketua Umum FPI hingga ex-jubir HTI gugat Undang-Undang Corona ke MK. DPR telah mengesahkan Perpu Corona menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 pada tanggal 12 Mei lalu. Belum genap sebulan sejak disahkan, Undang-Undang tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan. Untuk penanganan pandemi COVID-19 banjir gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK). Tercatat, berdasarkan data pada laman MK hingga Rabu, tanggal 10 Juni tahun 2020, sudah 5 gugatan terhadap Undang-Undang Corona yang didaftarkan ke MK. Salah satu gugatan diajukan Ketua Umum FPI Ahmad Sabri Lubis, Jubir FPI Munarman, dan ex-Jubir Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Ismail Yusanto. Mereka mengajukan gugatan ke MK pada Rabu, tanggal 10 Juni tahun 2020, dengan tanda terima nomor 1989/PAN. MK-V/2020. Meski demikian, belum diketahui detail permohonan atau pasal dalam Undang-Undang Corona yang diuji materi ke MK. Sementara itu, gugatan lain diajukan Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, MAKI, Boyamin Saiman. Dalam gugatan yang teregistrasi dengan nomor 38-18-Romawi-2020. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mempersoalkan pasal 27 Undang-Undang Corona yang mengatur ketebalan hukum. Pasal tersebut berbunyi: 1. Biaya yang telah dikeluarkan pemerintah dan atau lembaga anggota KSSK dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara, termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, kebijakan pembiayaan, kebijakan stabilitas sistem keuangan, dan program pemulihan ekonomi nasional. Merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis, dan bukan merupakan kerugian negara. 2. Anggota KSSK, Sekretaris KSSK, Anggota Sekretariat KSSK, dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta lembaga penjamin simpanan, dan pejabat lainnya, yang berkaitan dengan pelaksanaan peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini. Tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada iktikat baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada Peradilan Tata Usaha Negara. Menurut Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), keberadaan pasal itu bertentangan dengan prinsip kesamaan di mata hukum, equality before the law, seperti yang tercantum dalam pasal 27 ayat 1 dan pasal 28D ayat 1 UUD 1945. Kekebalan tidak bisa dituntut dengan alasan itikat baik tidak melalui persidangan yang terbuka dan fair jelas bertentangan dengan prinsip equality before the law, tulis Boyamin dalam gugatannya. Untuk itu, MAKI meminta MK menyatakan pasal 27 Undang-Undang Corona bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Demikian informasi yang dikutip dari situs kumparan.com yang dapat kami sampaikan untuk saudara. Semoga tayangan ini bermanfaat. Terima kasih.